seperti hujan, bagai bunga matahari, bagaikan bondung, bagaikan sinar pelangi. Bicaralah, bicaralah semaunya, atau marah, jangan diam. Tertawalah, ku ajak kamu ke awan, pemutih bintang, lalu jadikan hiasan. Bicaralah, bicaralah semaunya, atau marah, jangan diam. Gak perlu mimpi, gak pakai janji, gak ada kecewa, gak ada yang dirugikan. Seperti cinta, seperti getar di sini, seperti api, seperti apa sajalah, seperti air, seperti sakit yang hilang, seperti asa, seperti yang diinginkan. Tertawalah, ajak kamu ke awan, pemutih bintang, lalu jadikan hiasan. Bicaralah, bicaralah semaunya, atau marah, jangan diam. Gak perlu mimpi, gak pakai janji, gak ada kecewa, gak ada yang dirugikan. Seperti cinta, seperti getar di sini, seperti api, seperti apa sajalah, seperti air, seperti sakit yang hilang, seperti asa, seperti yang diinginkan. Hayalkanlah ku mau, hayalkanlah sesukamu, hayalkanlah ku mau, hayalkanlah sesukamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Jauh Dekat, kali ini bersama dengan Ivan Agus Pratomo
Gue tahu nama lengkapnya, biasa transfer. Kalau belanja ya, kalau belanja kan kasih rekening tuh. Ada nama lengkap pasti, Ivan. Atau kalau buat kalian yang nggak tahu siapa sih Ivan Agus Pratomo ini adalah si kata juragan atau dulu yang namanya akun Instagramnya Sang Juragan yang akhirnya di ban ya. Gak tahu kenapa di ban ya, apakah karena terlalu sarkas gitu. Tapi Ivan ini buat kalian yang belum tahu, salah satu sosok di industri vape yang nyinyir dalam artian kritis gitu. Nyinyir dan kritis, suka ya bilang suka, nggak suka ya bilang nggak suka, berani gitu ya. Salah satu orang yang kalau boleh jujur nih, ketika pertama kali gue merambah di industri vape, dia mungkin adalah salah satu orang dan satu-satunya atau yang pertama yang menerima gue dengan sangat ramah walaupun dupenya ketus ngehe. Dupe. Ini dia juga pemilik Juragan Vapor Distribution. Nama tokonya dulu Juragan Vapor di ITC, Van ya? Ya, betul. Pertama kali itu di ITC. Nah, Van, gue sebenarnya yang sangat menarik adalah lo tuh adalah salah satu orang yang punya personality yang sangat menarik karena lo tuh bisa welcome dengan siapa aja, tapi lo juga kemudian bisa sangat tegas sama siapa aja. Tegas dalam artian ya lo nggak suka ya lo bisa ya apa ya istilahnya ya, lo kick kayak lo smash kayak gitu ya. Lo tuh awalnya gimana sih Van? Awal apa dulu nih? Awal kemudian ada di vape dan kemudian membentuk personality lo seperti itu. Sebenarnya orang yang paling berpengaruh ya di industri vape ini yang bikin gue bisa maju itu adalah Dupe sebenarnya. Oh pantas, nyinyirnya ya, sama. Dupe. Satu sekolah kita ya. Nah jadi Dupe itu orang yang sangat berpengaruh lah dalam industri vape ini yang bikin gue bisa sampai ada hari ini sebenarnya. Iya. Nah gue banyak belajar dari dia sampai ya kalau masalah tegas atau masalah gue nyinyir atau apa sebenarnya itu lebih ke gimana ya. Di industri media sosial harus ada tukang kompornya. Gitu bukan. Kalau lu nggak bisa jadi ganteng, lu jadi jelek ya kan. Nggak bisa jadi baik, lu jadi jahat ya kan. Nggak bisa jadi pintar, lu jadi bego sebenarnya gitu. Nah kalau gue pikir apa ya yang bisa, gue ngerasa boring aja kalau lihat media sosial orang terlalu banyak tipu-tipu gitu ya. Buat gue apa sih kenapa nggak bisa jadi diri sendiri aja gitu. Nah makanya gue nge-branding diri gue di posisi itu gitu loh. Apa? Lo menyebutnya apa? Posisi lo itu apa? Kalau gue sih tukang kompor. Itu kata Eca tuh, tukang kompor tuh. Enggak sih, bukan tukang kompor sih sebenarnya ya. Ya gue suka aja kalau misalnya ada sesuatu nggak usah kita tutup-tutupi gitu loh. Ya kalau memang ini nggak bagus ya ngomong nggak bagus. Kalau bagus ya kita angkat gitu loh. Ngapain kita mensupport kalau memang sesuatu itu nggak bagus. Harusnya itu jadi pembelajaran buat orang. Kalau misalnya di saat kita memberikan koreksi, dia oh iya ya. Bener gak sih? Oh begini ya? Oke, ya udah gue perbaiki. Harusnya industri itu harus begitu. Bukan berarti gue bilang produk gue atau guanya sendiri yang paling sempurna atau enggak. Tapi karena tidak ada yang berani ngomong seperti itu, gak berani speak up seperti itu, gue mau ambil posisi itu. Tapi kan itu jadinya subjektif lo Van. Dan apa yang kemudian, kan kalau di seni rupa gitu ya ada istilah kurator lah ya. Dan seorang kurator itu biasanya sudah melewati beberapa tahapan, ada sekolahnya bahkan. Kemudian ini kan industri yang kemudian lahir secara natural. Yang kemudian lo merasa bahwa lo punya hak untuk mengkurasi setiap produk yang ada, itu apa gitu? Sekolah itu adalah pengalaman. Nah, Nah, jadi nggak melulu sekolah itu kita harus di bangku sekolah ya kan. Nah jadi kalau menurut gua kita butuh posisi kurator. Nah, tapi kurator ini juga harus netral. Nggak bisa yang kurator itu karena ada embel-embel gitu loh. Nah, gue sendiri sebenarnya nggak berani menyandang diri gue tuh sebagai kurator. Tapi gue lebih apa adanya. Nah, pertanyaan tadi Om Eko bilang, kok gue sepede itu untuk menyandang posisi itu ya kan? Nah,
balik lagi gini, gue belajar dari pengalaman. Industri vape ini mulai, gue udah ngikut dari zaman itu gitu loh. Seiring Tahun waktu. berapa, Van? Gue 2014 Agustus. Oke. Nah 2014 Agustus gue mulai bisnis vape. Sampai berjalan sampai hari ini. Nah pengalaman-pengalaman itulah yang membuat gue bisa menilai sesuatu. Melalui versi gue. Makanya kenapa tagline gue, ini selera gue bukan selera lu gitu loh. Jadi, nah orang kan akan bilang, ya itu kan menurut, ya emang menurut gue. Gue bilang silakan para vapers. Orang udah jelas-jelas tagline-nya begini. Iya, makanya silakan para vapor memilih kiblatnya gitu. Lu mau jadi panutan lu mau kemana arahnya. Kalau misalnya si A bilang begini, gue punya pendapat gue sendiri. Gue berhak gitu loh, maksudnya menyuarakan pendapat gue tanpa harus gue takut mesti nggak enak sama si A, nggak enak sama si B dan si C. Yang walaupun nanti ada impactnya ya, gue bilang ya. Nah, udah ngerasain lah ya. Ngerasain banget, ngerasain banget. Tapi lo ngerasa, pengalaman lo ngerasain itu kan karena lo berusaha untuk speak up sejujur-jujurnya gitu loh. Betul. Dalam perspektif lo. Betul. Waktu itu. Betul. Di luar itu semua gini. Di luar itu semua ya, ketika lo kemudian merasa bahwa itu mungkin salah satu bentuk kejeblosnya gitu ya. Bukan kejeblosnya sebenarnya sih. Oke, nih gue suka nih. Jadi gini, bukan masalah gue kejeblos. Sampai ya banyak ya teman-teman bilang, wah si Juragan gak enak nih orangnya sekarang. Kontennya gak asik. Kok gak barbar, gak gigit, gak strong gitu loh. Ibaratnya lu kenapa kehilangan energi itu seperti yang tadi Om Eko bilang. Nah sebenarnya gue ngelihat ini kayaknya kita belum pada siap, gue bilang. Nah tapi lu bilang gue yang gak siap. Tapi kalau gue boleh menilai, orang lain gak siap. Gak siap untuk dikoreksi. Nah Om Eko sendiri tahu kalau misalnya gue orangnya tipikalnya, kalau misalnya gue ada sesuatu yang gak bagus, lu pasti koreksi. Dan gue terima, gue perbaiki, ya kan. Nah, tapi orang lain ternyata tidak seperti itu. Nah jadi di saat gue melakukan bagian gue untuk menilai sesuatu berdasarkan versi gue, ternyata tidak bisa diterima sama semua orang. Ada yang nerima nggak? Ada. Sebagian besar follower gue menerima. Tapi sebagian kecil follower gue atau orang yang di luar lingkup gue, mereka bisa jadi nggak nerima gitu. Ini orang belagu banget kok bisa ngomong begini ngomong begitu. Emang dia siapa gitu kan? Dan whatever gue nggak peduli. Nah gue gak peduli, karena kalau misalnya lu mau bagus, mau industri ini berkembang, lu butuh. Butuh. Tapi kemudian lo kalau ngerasa bahwa sebenarnya industri ini gak siap, ya, menurut lo sampai kapan lo anggap industri ini siap untuk menunggu lo kemudian akan kembali nyinyir kembali? Setiap orang punya jam 12-nya masing-masing Om. Ya jadi ada momennya. Jadi nggak bisa kita memprediksikan kapan ya ini orang akan siap untuk menerima hal-hal seperti ini. Nggak bisa, itu akan lahir dengan sendirinya. Nah dari apa? Gue udah ngerasain sekarang. Di saat gue mulai nyinyirnya kuat misalnya ya, tegas dan terlalu vokal dan sebagainya. Terus tiba-tiba orang nggak terima, gue drop. Sebenarnya bukan drop, gue wait and see. Gue nunggu nih, Oke, kalau gue bikin gue di grafik gue turunin ke bawah, gue pengen tahu responnya apa. Nah ternyata yang nggak terima itu ternyata nggak banyak sebenarnya. Jadi banyak juga orang yang mau, Om Ivan, lu harus balik kayak tadi, lu harus balik ke era itu gitu loh. Nah karena di sini udah mulai terlalu flat, terlalu biasa aja gitu. Ini kayak nggak ada emosinya gitu loh di bisnis ini gitu. Nah jadi menurut gue ya nanti tinggal tunggu aja gitu. Boleh nggak gue ngomong, berarti selain masalah apa yang harus lo sampaikan, sebenarnya lo jadi akhirnya mencari tahu bagaimana cara menyampaikannya. Betul, ada. Itu ada. Ya kan? Jadi bagaimana kan itu mempelajari, makanya gue pengalaman itu sendiri kan. Jadinya kita cara menyampaikannya harus begini gitu loh. Nggak bisa begini gitu. Cuman kan orang ya namanya yang dulu ngikutin gue begini, akhirnya pas lihat gue pindah haluan mereka bingung. Ini kenapa gitu. Padahal maksud gue selipin. Maksud gue cara gue begini sekarang untuk menyampaikan gitu. Biar lebih halus tapi ngena dan lebih enak gitu loh. Ada yang bisa terima, ada yang enggak juga tetap gitu.
Padahal yang paling penting kan sebenarnya kontennya ya. Benar, Yang kontennya. paling penting adalah kontennya. Benar. Selain jadi gini, kata Juragan ini selain nyinyir ya, dia juga Jelek Salah. banget ya. Jelek banget. salah satu pemilik toko Juragan Vapor. Ya. Kalau kemarin-kemarin kita bahas soal nilai-nilai dari Vaporista, gue percaya bahwa nilai-nilai Vaporista itu juga harus dibawa atau dipengaruhi oleh nilai-nilai sang pemilik tokonya. Nah, Ivan ini adalah salah satu pemilik toko yang menurut gue punya value, punya nilai-nilai. Dia dulu selektif banget sama produk. Dia dulu mempercayai kalau produk ini bagus itu ya harus didorong dengan keras. Kalau emang gak bagus ya mendingan gak usah dijual. Bener gitu ya, Ivan ya? Benar banget. Gue salah satu korban yang termakan oleh produk kawat dukunnya dia, Dupe dan dia. Gitu. Dupe, hidup, Dupe. Ini flavor naik loh, Om. Ngebus loh. Wih, gila, luar biasa banget. Tapi ada yang penting kemarin si Dupe ngangkat masalah seorang owner vape store itu harus bisa coiling. Ya, jadi nggak hanya berdagang. Nah, gue termasuk orang yang mempelajari semua. Jadi Dulu lo sempat pengen jadi coil builder oh bahkan? udah gue ikut. Dapat juara 2 gue. Bareng sama. Tapi waktu bukan MK yang bikin. Oh iya, bukan. Masih zamannya ya simple-simple lah. Iya, ya sekarang kan? lebih susah. Gue yakin lo tahap preeliminasi aja gak lolos kayak Yang penting gue ada di zamannya gitu loh. Iya. Trigger pernah, cloud chaser pernah, coil builder pernah, retailer pernah, distributor pernah, terus produsen pernah. Cuma satu yang gue nggak masuk, brewing. Oke. Kalau brewing gue masuk mungkin Om Eko hari ini nggak ada kali. Sudah. Ya. Tapi gue berharap lo jadi brewer suatu saat nanti. Jangan. Semua orang punya posnya Punya masing-masing. posnya masing-masing. Iya, Ya jangan. mungkin lo menganggap sekarang pos lo adalah sebagai agen asuransi. Oke, nanti itu akan menjadi bahasan kita berikutnya ya. Adalah lagu ini gila, lagunya tua banget. Ivan adalah salah satu orang yang sebenarnya hard to handle, sedap. Hard to handle. Ini lagu dari Vera Band dari Black Cross, Hard to Handle. Oke. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, but you gotta come home with me. I forgot some good on loving, but I got some more in store. When I got to throwing it on you, you gotta come back for more. Boys don't come by the dozen, there ain't nothing but dance and love. Hey, little things, let me light your candle cold. So mama, I'm a sure hard to handle now, yes I am. Action speaks louder than words. I'm a man with a great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. Wanna prove every word I say. I'm advertising life for free, so you can place your eye with me. Boys come along a time by the dozen. There ain't nothing but dance and laugh. Hey, little things, let me light your candle cold. So mama, I'm a sure hard to handle now, yes I am. Baby, here I am, I'm a man on the old scene. I can give you what you want, but you gotta come home with me. I forgot some good on loving, but I got some more in store. When I got to throwing it on you, you gotta come back for more. Boys come a long time by the dozen, there ain't nothing but dance and loving. Hey, little things, let me light your candle cold. So mama, I'm a sure hard to handle now, yes I am. Guitar. Boys come along a
doesn't, that ain't nothing but fresh and learning. Hey, little things that me like, you camel comes to mama, I'm a sure heart and now it's a hand in hand. Ooh, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh! Kembali dengan Jauh Dekat, kali ini disupport oleh Kang Kopi Keliling. Kita dapat berapa botol sih, Bay? Banyak. Hah? Banyak. Enggak, hitung aja total. Kalau kurang bilang aja kurang mumpung live. Iya, tapi ini enak kok. Enak. Enak ya? Lo suka Evan ya? Udah 2 gelas nih. Oh. Ini udah habis tuh. Kadang-kadang ada hal yang enak karena gratis atau enak karena kita beli, Van. Itu dua hal yang berbeda. Ini karena gratis atau karena... Enggak, emang enak. Oh iya. Gue suka aja. Oke. Gitu. Jar, siap-siap Jar. Tambah ini ya. Masuk Pak Eko. Ivan nih jagoan goreng dulu tahun 2015 tuh ada 2 orang jagoan goreng produk nih. Dulu ada Dimas dari Movi dan ada Ivan di Juragan gitu ya. Jauh banget dong kok. Dengan cara yang berbeda. Tapi compare-nya jauh banget. Itu Dimas itu udah Bapak Vape Indonesia itu kalau gue bilang itu. Guru itu. Pada saat itu lo kan ngefans banget sama dia emang gitu kan. Makanya lo kayaknya apapun, wah gila keren banget lo. Siapa sih di saat itu gak pengen jadi Dimas gitu ya kan. Iya. Dia tuh apa kayak benchmark lah gitu loh. Ya parameter, dia sempat membentuk sebuah parameter yang kemudian lo kayak terpacu untuk melakukan hal yang juga harus sama kerennya dengan Dimas gitu. Bedanya kalau Dimas punya modal, kalau gua mau kondo gitu. Masa sih gak ada bijinya? Aduh, ada dong. Cuma ya benar, gue tuh ibaratnya menggoreng dengan low budget gitu loh. Ditambah lagi teman-teman lah support teman kayak Dupe dan sebagainya lagi lah gitu. Iya. Sebagai pemilik toko Van, gue dulu sangat terkesan sekali. Gue datang tahun 2015 kalau nggak salah. No One, Nobody. Gue waktu itu masih nulis di reviewliquidlokal.com. Datang untuk patungan sama teman gue murah untuk beli liquid waffle bro. Gue masih inget banget tuh. Punya Budi ya? Iya, punya Budi. Terus, wah Ivan dengan bahasa marketingnya saudara-saudara ngecap, wih ini liquid enak bro, sedap. Oh Budi, jangan lupa ya. Ngecap banget. Tapi gue datang ke sana kemudian memperlihatkan website gue. Gue masih ingat adegan di mana dia yang melihat review gue terhadap liquid yang jadi juara di ITBF waktu itu. Betul. Ya kan ya? Betul. Itu liquid Broko, liquidnya Stefanus tuh. Benar. Itu gue kasih skor terburuk pada saat itu. Jadi yang juara di ITBF gue kasih skor terburuk. Terus Ivan baca gitu loh. Terus dia isep. Bro bener juga kata lo ya, kayak bau kecing tikus ya. Aduh dia gak nonton kali mudah-mudahan ya. Lo enggak, whatever it is. Betul. Tahu gak lo output akhirnya apa? Om Stefanus itu dengan datangin gue, dengan ini salah satu orang yang sangat gue kagumi. Gue kagum kalau ada orang yang menerima kritik kemudian bisa dengan lega hati nerima lah ya, nerima dan kritikan. Kemudian mencoba memperbaiki. Kira-kira kurang gue di mana sih sebenarnya gitu ya, loh. Kan pada saat itu juga gue nggak punya loh siapa gue untuk jadi reviewer. Iya betul. Beneran, tapi gue ngerasa perlu ada seorang reviewer khususnya untuk liquid lokal. Waktu itu gue nggak nge-review liquid luar. Betul, lokal. Khusus liquid lokal dan doang. sangat detail sih gue suka tuh. Lihat websitenya detail banget kalau ini. Ya, jadi Ivan waktu itu nerima baca, terus dia suka terbuka. Orang yang paling welcome dari 4 orang yang gue datangin. Gue gak usah nyebut 3 sisanya lah ya. Yang paling welcome gitu loh. Dengan semua masukan-masukan dari dia gitu ya. Nah itu spirit Juragan Vapor saat itu tuh luar biasa loh Van. Itu lo yang bawa. Nah kemudian gue gak ngeliat itu lagi sekarang di Juragan Vapor. Ya karena
industri Lo ini bahkan udah gak di balik meja etalase kayaknya. iya udah nggak Nah tuh semenjak kan 2016. udah belagu. Enggak. Orang ya kalau udah ngerasa jadi bos itu udah belagu emang. Bukan begitu, Bambang. nggak begitu. Jadi namanya orang kan berbisnis itu pengen naik, ya, Ya, naik ya. step lah ibaratnya. Kalau dunia retail kan gue cukup dari 2014, 15, 16, gue masih di belakang etalase. Ya, Nah, ya ibaratnya kalau sekarang tuh Cikini. ya, Cikini masih si Kito masih di belakang etalase Ya. sampai sekarang. Nah, waktu itu gue coba sempat pengen mencoba dunia distribusi. ya. Nah, jadi gue mundur dari etalase, gue kasih kesempatan buat Vaporista handle toko, dan gue coba menjalankan distribusi. Nah, di situ mulai. Akhirnya gue kejeblos gara-gara konflik IGM. Oke. Nah, konflik IGM itu ya cukup bikin shock juga ya. Masa ngeri-ngeri sedap gitu loh. Masa seorang Ivan ngapain tuh ngelawan yang gila Seraksasa itu ya. raksasa banget IGM siapa sih gitu loh. Iya, ya. Gue lawan juga kok waktu itu karena liquid gue dibuang. Enggak, serunya gini Om. Seru. Gue personal loh, Van. Ah, serius? Dark Luna tuh dibuang Oh soalnya. serius? Waduh, kalau gue gini, kalau gue teman gue tuh begini nih, udah Van lu maju, pokoknya lu maju. Ya udah, gue maju paling depan, gue bilang, lu support ya? Iya, kita di belakang semua. Pas udah maju, pada hilang semua kan anjing gue bilang. itu kampret bener itu. Iya, nah, iya, iya. nah, tapi banyak pelajaran dari situ ya kan. Nah, dibilang musuh nggak sama IGM? Ya gue juga nggak pernah. Lo gak jadiin pernah ngerasa musuhan, cuman lo gak merasa temenan. Enggak, ya benar. Posisinya begitu. Tepat seperti itu. Jadi enggak temen juga, enggak musuh juga gitu. Ya walaupun sampai sekarang. Cuman ribut aja. Ya memang akhirnya image-nya kan kayak gua sama si Garuda jadinya kan ribut gitu kesannya kan. Tapi sama Abi juga. ya Abi, kita sampai hari ini juga temenan gitu loh maksudnya tuh. Ya. Udahlah gitu kan. Ya orang bilang itu drama katanya. Tapi buat gue saat itu sih bukan drama sih. Itu beneran terjadi loh. Bener, cuma kan netizen pasti menilainya drama ini, Vape ini penuh dengan drama. Ya enggak, kita mah dakdikduk juga waktu itu ngadapinnya kan. Iya. Ya tapi udah kita lewatin lah. Nah terus lo kan pindah nih jadi distributor. Nilai-nilai elunya ya, yang gue anggap sebagai seorang vape owner yang punya value yang lo taruh di Juragan Vapor. Ya. Ketika lo pergi, nilai-nilai Juragan Vapornya stay nggak? Enggak, hilang. Jadi tidak gampang untuk mengcloning sebenarnya. Nah ini buat pelajaran teman-teman juga ya. Bukan mengajari, maksudnya tuh aku coba kasih pendapat aku. Buat teman-teman yang masih berdiri di industri retail, kalau memang sampai hari ini masih duduk di belakang etalase, jagalah tokonya. Jangan mudah melepaskan ke Vaporista atau apa. Bukan gue nggak percaya akan ada maksudnya tuh bangun menciptakan satu orang lagi cloningan kita dan sebagainya. Bukan, tapi beda feel-nya. Semangatnya kan yang lo bangun waktu itu, sorry, gue mungkin akan tanya dulu. Semangat apa sih sebenarnya yang lo bangun ketika pertama kali ngebuka Juragan Vapor itu ya? Yang pengen lo deliver ke orang-orang gitu. Sehingga lo dengan antusias nerima orang, welcome, ngajarin, ngasih tahu cara coiling, ngasih tahu produk yang benar. Semangatnya apa di balik itu semua gitu loh? Bisnis ini fun. Bisnis ini fun banget. Jadi menurut gue tuh kenapa gue seneng banget sama bisnis ini. Jadi sebenarnya jualan vape itu hobi jatuhnya. Jualan vape itu hobi? Iya, hobi. Yang tadinya cuman opportunity, ya kan, mencari celah setelah bingung di bisnis yang lama, ya kan, coba ya, handphone. Di handphone akhirnya gue coba di vape, ya gue pikir ini bisnis yang gak banyak orang mau gitu kan, masih abu-abu banget. Kompetitornya juga gak banyak. Bener, gue coba di situ, ternyata gue jalanin seru gitu loh, gue tuh maksudnya gue seneng banget kalau sampai bisa ada customer duduk ngobrol lama sama gue. Gitu. Bukan masalah dia belanja ya. Kalau belanja udah pasti. Kalau kena mulut gue pasti belanja dia. Itu udah pasti. Zaman dulu tuh kalau gue jualan tuh ya udah pasti Vaporista gue. Ini ludahnya kali ini ya, bahaya. Ini ludahnya bisa bikin orang pantes deh sekarang jadi agen asuransi ya. Nah jadi ya itu gue bilang serunya di situ. Kita dapat teman baru ya.
Walaupun waktu itu gue nggak tahu ya, sampai hari ini banyak aja yang masih ngomong, Van, gue buka toko vape itu gara-gara gue datang ke toko lu gitu loh. Nah, Ya ada yang seperti itu. Jadi gue bilang, masa sih Om? Iya, gue datang ke tempat lu waktu itu masih coba-coba lah dan sebagainya. Ternyata dia sekarang cemplung di industri ini gitu loh. Oke. Nah itu buat gue serunya di situ tahun itu ya, 2014, 15, 16. Nah semenjak udah nggak, gue nggak udah di ngerasa Black jadi Night bos. bukan. Gue mau mencoba peluang baru di distribusi dan sebagainya, brewing, menciptakan satu liquid dan sebagainya ya. Gue bangun jalur brewing lah. Sang juragan pertama kali itu ya? Sang liquid. Sang liquid. Itu nggak baper dong pertama kali Oh baper. baper, iya. Baper itu pertama kali. Iya, Nah. baper ada 2 seri yang rasanya sok-sokan gak mau dikasih tahu, ya kan. Padahal pisang sama strawberry aja belagu banget Itu sih. 20 botol loh pertama kali lo jualannya itu 20 botol kejual tuh senengnya minta ampun. Gue bilang, wah bisa 20 botol, bikin 1000 Gue botol. disuruh nge-review nih ya, sorry ya. Gue disuruh nge-review. Dia dengan bahasa marketing gimmicknya seolah-olah orang gak boleh tahu biar misterius. Begitu gue cobain, apaan yang misterius sih liquid ini? Gue kesel banget tuh reviewnya. Kesel tapi antara nggak enak, temen juga ya kan. Iya, Mau tapi- dijelek-jelekin nggak enak gitu. Dalam hati, tapi enggak, gue nulis oversweet loh waktu itu. Oh iya. Gue nulis oversweet. Om Eko ini salah satu reviewer yang bikin gue sampai terjun ke dunia review itu dia. Sampai ada bahasa top note lah, di hit medium hit dan sebagainya. Yang sekarang kan reviewer sekarang kan Nggak bahasanya nggak sedetail sedetail itu gitu. Tapi lu bisa membahasakan dalam tulisan dengan sampai kita ngebayangin, oh kalau dia lagi nge-vape nih, puff pertama, long puffnya, short puffnya, gue bisa berfantasi gitu. Iya. Kayak baca stensil gitu. Ya dulu waktu kecil nama gue Enero. Tapi gokil. Sebenarnya ya kita kehilangan lah ini Om Eko ini sampai udah jadi bos. Jadi sekarang dia nggak mau nge-review Enggak, gue lagi. gak jadi. Gue balas pokoknya. Kan ada Fatrio udah. Oke. Walaupun Fatrio gak jago nge-reviewnya. Enggak. Itu apa gitu. Ada Fatrio, ada Faruk, ada Zaki. Sekarang kan ya dengan partnya masing-masing. Walau ada Panda juga. Ya. Yang walaupun sangat jauh beda stylenya. Karena kalau nulis itu kita punya ruang yang cukup banyak dibanding ketika ngomong. Betul. Kebayang gak kalau harus semuanya yang gua tulis itu. Bahkan ada 5 kategori penilaian. Abis itu 2 ada. jam dia bahas gituan tuh. Gue tuh satu liquid itu bisa 1 minggu soalnya. Tuh kan. Ada 15 ml tes dulu. Jadi setelah 15, karena dulu botol 30, setelah 15 ml hasilnya kayak gimana gitu. Itu sampai harus sedetail itu dulu gue. Nah, lu tahu nggak Om, kenapa gue sekarang males bikin YouTube, review YouTube? Karena apa? Gue pernah bikin tuh pertama kali gue bikin YouTube, video gue itu durasinya sampai sekitar 20 sampai 25 menit. Gue dikomplain, lu tuh bikin apaan sih gitu, lama banget, bertele-tele dan sebagainya. Gue pelajari gitu kan. Gue lihat Faruk, Fatrio, oh durasinya 10-15 menit doang ya. Gue bikin tapi gue nggak bisa bercerita ujung-ujung. Tapi ingat gak lo ada siapa reviewer luar yang tua banget yang videonya bisa sampai 1,5 jam? Ya. Pibu Sardo. Nah, gue pernah Itu lihat. dia bisa 1,5 jam, 2 jam. Ya kalau orang luar mungkin dengan demen sama sisi edukasinya. Kalau orang Indonesia senang dengan jenakanya atau yang banting-banting atau yang ibaratnya. Tapi kan jadi kehilangan misi sebenarnya, Van. Ya itu makanya kenapa gue mundur. Makanya terakhir pas si Mike Vape House keluarin Druga 2. Terus gue beli Vape Workstart itu MMK mode. Gue bilang gue mesti bikin. Pas gue bikin planningnya 15 menit. Gue bikin 30 menit. Gue bilang pas gue edit, gila nih 30 menit gue bilang. Gue bikin tuh tagline siapin makanan sama minuman, nonton dulu. Yang gak mau nonton ini kepanjangan 30 menit gue bilang. Tapi di situ kan gue puas. Gue bercerita tanpa edit gitu loh. Jadi detailnya cara gue bagaimana gue bikin wicking, pasang koil dan sebagainya. Gue puas. Jadi video gue itu gue nggak pernah yang namanya memikirkan kepuasan orang, tapi gue lebih memuaskan diri gue. Bagaimana gue bikin ya keringat gue ngedit sendiri ya kan, gue tag video sendiri bolak-balik, udah itu edit, udah itu upload sendiri. Jadi gue maunya ya ini hasil karya gue, lu mau nonton. Kalau lu bisa nonton sampai habis dan lu detail, lu dapat edukasinya.
Tapi kalau lu cuman singkat ya nonton video yang lain. Oke, ini nilai edukasi dari Juragan Vapor ya berarti ya. Iya. Itu yang sebenarnya kemudian ternyata value-nya tidak membekas ketika lo udah jadi bos pindah ke distribusi. Betul. Gitu ya. Nah ini akan kita bahas nih. Ini ada lagu dari... Oh sudah. Oh judulnya sudah. Oh gue pikir gue yang nyanyi nih. Dari Ahmad Band judulnya sudah. Oke ini dari Zara Band. Dinda, semua berakhir sudah. Segala rasa yang telah tertuang, semua jadi kenangan. Manis mungkin hanyut berdua di dalam kekosongan. Mata hati ini tak satu pun yang ku sesali, malahan semua hias hidup. Mungkin setitik beri yang ada mendewasakan aku dan kamu, Dinda. Jangan sesali ini, kamu masih cantik seperti dulu saat pertama kali kita cuma wow. Dinda, semua berakhir sudah. Mestinya semua terangkum dan tak satu pun yang ku sesali, malahan semua warna hidup. Mungkin durian pernah tertancap mendewasakan aku dan kamu. Someone you come to take again. Someone you come to take again. Tak satu pun yang ku sesali, malahan semua hias hidup. Mungkin setitik peri yang ada mendewasakan aku dan kamu agar terus dapat melawan badai. Tak satu pun yang ku sesali, malahan semua hias hidup. Mungkin setitik peri yang ada mendewasakan aku dan kamu agar terus dapat melawan badai.
Yeay, kembali lagi dengan Jauh Dekat bersama saya dengan Eko HC. Kata gue dikoreksi Faruk, gue katanya kalau opening statement tuh harus ada identitasnya Oh gitu. gitu, pantasnya Eko HC mulu gitu ya. Iya, tadinya gue kan cuman hey gitu doang. Kalau Faruk bisa tuh belibet-libet tuh kalimatnya tuh kalau untuk opening tuh. Iya, ya emang dia kan spesialisasinya di sana gitu kan ya. Cuman kan dia nggak bisa ngebrew kayak gue. Oh iya benar. Lagi sibuk jadi ini trainer anjing dia sekarang. Ya, lagi sibuk main Mercy. Oh iya, mau beli BM. Oh ya? Wih, Cabrio dia mau beli. Wih, luar biasa. Gak mau tersaingi sama Vatrio. Katanya Vatrio main BM kok mau harus yang lebih mahal. Padahal Mercy masih nyicil loh. Waduh, tambah lagi kata dia gitu. Fernando Hula Hula itu emang jadi ria ya. Cuman rianya tuh sebenarnya liaison aset. Betul. Pintar dia, dibikin konten. Van, kembali lagi gue sebenarnya pengen memberikan semacam mudah-mudahan Juragan Vapor ini bisa jadi apa ya, sebagai sebuah benchmark buat teman-teman pemilik toko di Indonesia lainnya bahwa bisa belajar dari kesalahan, bisa belajar dari apa yang sudah menjadi value kalian gitu loh. Yang paling penting kan sebenarnya sebuah toko itu sebenarnya ingat ya, kita tuh dari pertama kali industri ini lahir selalu menyarankan bahkan meminta semua orang untuk datang ke vape store supaya apa? Supaya mendapatkan edukasinya. Betul. Dan edukasi itu kalau lo ngomongin sekolah nih ya, ingat gak? Lo pasti punya guru favorit sama punya guru yang lo benci karena guru killer. Betul. Kalau lo dapat guru favorit, lo akan sangat semangat belajarnya, betah di sana. Gitu. Vape store buat gue juga begitu. Vape store tuh kayak sekolah. Kalau gurunya pinter, gurunya menyenangkan, gurunya mengasihkan. Betah ya? Betah dan laku pastinya. Makan tuh sama ludah lo tuh. Benar. Nah makanya itu penting Om. Jadi satu vape store itu butuh apa ya namanya ya? Kaptennya ya ibaratnya. Kayak kaptennya itu kalau misalnya bukan ownernya, itu vaporistanya. Nah kalau misalnya vaporistanya belum bisa jadi kapten yang seperti tadi lo bilang gurunya ya, guru teladannya atau guru yang bikin orang senang belajar di situ. Ya lo harus bisa jaga dulu tuh, jangan sampai lo lepas. Karena esensi pentingnya itu vape store itu sampai orang bisa datang ke dalam toko lo, bukan belanja online doang. Sekarang kan lagi marak banget nih belanja online ya kan. Betul. Mungkin ya kita maklum lah ini corona ya. Tapi kalau misalnya situasi ini kembali normal kembali, gue juga mengharapkan teman-teman itu lebih banyak mengedukasikan orang di toko. Ajak customernya itu ke toko. Bahkan sampai hari ini gue masih ngelakukan kok. Gue bilang sama Vaporista, gue bilang butuh customer datang ke toko. Karena nggak hanya kita ngajarin mereka cuma beli coil OCC dan sebagainya. Kita butuh ngajarin mereka tuh bagaimana misalnya berpindah ke RDA atau RTA, dia harus bisa coiling sendiri. Itu juga penting banget karena gue masih ngelihat ya, jujur nih gue masih ngelihat kalau gue datang ke vape store orang, gue kadang-kadang suka random datang kalau itu. Terus waktu kita random juga waktu kita. Kalau kita jujur, ini boleh jujur ya, boleh jujur. Nah kalau di Islam yang nggak boleh tuh bohong, jujur tuh boleh. Oke, benar. Nah kan dia si Hendra ya, coil masternya kan. Gue pernah di coiling sama dia, gue pernah coba itu ya. Tapi menurut gue tidak apa maksudnya yang ekspektasi gue nggak nyampe ke situ. Mungkin selera, balik lagi ke selera gitu. Tapi ya kan. Dupe menganggap Hendra itu salah satu vaporista terbaik Indonesia sekarang loh. Oh sekarang ya? Mungkin karena dia sampai sekarang masih duduk di situ. Jadi dia mungkin getol banget, dia mempelajari dan sampai bisa mungkin ya kasih nasihat buat customernya dan sebagainya. Makanya dia dapat pelanggannya banyak ya kan. Nah tapi kalau misalnya gue boleh bilang, ini balik lagi ke selera sih Om. Makanya gue bilang sekolah itu punya guru favorit atau kelas itu punya guru favoritnya masing-masing. Nggak bisa yang kelas 2 SD dia di kelas 6 itu guru kan? Nah tiap toko pasti punya favorista terbaiknya atau coil master terbaiknya. Nah jadi teman-teman ya kalau gue boleh saran nih dijaga banget tokonya supaya tetap masih bisa mengedukasi customer. Karena itu penting banget. Kalau misalnya customer kita tidak teredukasi dengan baik, itu ya ibaratnya kayak angin lalu, orang cuma beli
Terus udah nyoba sebentar dia bosan dia buang, nggak dipakai lagi. Ya kita bukan McD ya. Betul. Kita kan butuh yang namanya belajar lagi. Kenapa makanya tahun-tahun lalu atau era 2015-16 itu orang bisa sampai belanja itu banyak ya. Nanti ganti device karena mungkin di tokonya juga seru. Diajarin, Om, kalau pakai RDA ini, lu pakai coilnya begini, nyetingnya seperti ini, kapasnya harus dibikinnya seperti ini, itu enak dapat flavornya. Nah, airflow-nya lu setting seperti ini. Ya. Nah, terus orang yang namanya customer kan ada yang ribet nih pakai RDA atau apa gitu. Ya kita ajarin. Jangan melulu gara-gara dia kan kadang-kadang ada toko yang misalnya setiap coiling itu harus bayar. Ya kan harus bayar, ada kena biaya dan sebagainya. Atau mungkin ada teman-teman yang mungkin gratisin atau bayar seikhlasnya atau apa. Tapi kita juga harus pakai hati di situ. Nggak bisa juga ngedumel gitu loh ya. Gara-gara apa nggak tipsnya nggak banyak terus ngerasa aduh kerja capek doang akhirnya coilingnya sembarangan dan sebagainya. Itu banyak loh masih terjadi sampai hari ini. Banyak banget. Kebayang dong gara-gara hal sepele seperti itu customer jadi kecewa. Dan kabur. Iya dia nanti misalnya gue bilang nih, gue Dupe dan teman-teman influencer lain bilang kalau cari rasa pakai RDA. Terus dari IO dia pindah ke RDA, dia nyobain. Nggak enak ini. Yang coiling salah. Yang coiling salah, entah kapasnya ketebelan sampai ngiket banget atau coilnya terlalu panas atau terlalu nggak pas ya settingannya. Itu kan berpengaruh banget. Maksud gue tuh vaporista juga harus bisa mengedukasi dirinya sendiri dulu nih. Dia harus dapat feel-nya enaknya di mana, baru dia bisa mengaplikasikan ke customer. Bukan asal dia orang beli coil merek A, merek B, merek C, main pasang, terus dia yang penting jualan aja gitu loh. Jangan sampai kemudian lo misalnya jadi salesnya Ferrari. Ini Mas Ferrari pakai pertalite lari kenceng kok. Itu settingan kan? Ya settingan, benar-benar. Salah dong. Salah. Lo disuruh beli Ferrari, tapi disuruh mogok ya dan dut-dutan ya kan. Nah itu jualan banget sih. Itu terlalu gitu. Jualan. Ferrarinya kejual, betul. Tapi salah. Yang make karena nggak tahu isi pertalite gitu kan ya. Terus kemudian protes, katanya Ferrari bisa kencang. Ya iyalah kalau pakai pertalite. Ya itu edukasi yang salah. Jadi teman-teman jangan melulu jualan. Gue tahu kondisi memang lagi nggak bagus jualannya, tapi jangan juga asal ngejual gitu loh. Karena di sini esensi supaya vapers ini bertumbuh itu penting banget. Frontlinernya harus benar-benar bagus. Bagaimana frontlinernya itu mengedukasikan customernya supaya bilang, oh produk yang cocok buat Om tuh yang ini. Om tipikalnya seperti apa? Kalau gue dulu ya, kalau gue datang nih customer, gue akan tanya. Dia nanya nih, ini apa? Ini vape Om. Buat apa? Buat pengganti rokok. Oke saya mau deh, saya mau yang ini. Kayaknya teman saya pakainya seperti ini. Kalau gue gak langsung jualan, walaupun gue tahu itu duit. Tapi gue tanya dulu, Om, sebelumnya kalau gue boleh tanya nih, Om beli vape itu buat apa? Buat coba-coba atau buat gantiin rokok? Gue selalu itu pertanyaan gue. Kalau dia jawab, gue pengen coba-coba. Gak usah beli yang mahal, beli yang murah aja. Beli yang biasa aja. Nanti Om coba, udah itu mau buang gak sayang. Tapi kalau misal Om benar-benar mau menggantikan rokok, sebagai vape ini menggantikan rokok, saya perlu kasih saran yang lebih serius. Karena gue mau mengutamakan rasa yang dia dapat. Nah kita harus tahu karakter dia seperti apa. Dia nyari barang, kalau masalah dompet kita gak pernah tahu, diumpetin di pantat mulu kan. Yang penting tuh. Enggak, kalau gue di tas. Oh di tas. Yang penting ditanyain dulu nih, Om beli vape itu buat apa? Buat nyoba-nyoba, pengen tahu, kepo, atau memang gue pengen berhenti rokok. Itu ada dua macam. Dan itu tidak pernah terjadi sekarang. Kita tuh nyaris kalau jualan, bahkan vaporista gue juga udah gak pernah nanya seperti itu ke customernya gitu. Jadi orang datang udah ada referensi dari media sosial, dia datang ada produk ini gak? Pernah gak dulu website gue dibawa, oh mau liquid yang ini? Gak pernah, lu hilang soalnya kan, kalau lu masih ada masih bisa dipajang. Waktu itu. Ada ya kan dia bisa lihat kan, kalau bisa liquid ini, Om buka aja websitenya. Gue masih jualan loh, gue masih kasih tahu, maksudnya Om pernah tahu website ini enggak? Nah kalau Om lihat website itu, Om bisa lihat referensi. Rasanya seperti apa, dapatnya seperti apa. Nanti Om bisa cari di toko saya ada nih, gue bilang gitu. Tetap harus ada referensinya.
Nah seperti juga orang beli vape juga harus kayak gitu. Jangan asal jualan, harus ditanya dulu. Kadang-kadang kan Vaporista cuma ngejar omset. Datang kalau nggak jualan gue diomelin bosnya. Nah bosnya juga harus bener nih. Jangan asal. Nah bosnya harus bener nih. Iya. Ini adalah kalimat yang menurut yang gue tunggu-tunggu sebenarnya. Bos yang bener tuh yang kayak gimana, Van? pertama gini. Lu jual ini ya. Lu jual kopi. Memang lu punya duit untuk buka satu toko kopi, ya coffee shop. Tapi lu nggak doyan minum kopi. Bahkan lu tidak pernah mau nyentuh kopi. Bukan masalah dia sakit lambung ya. Ya. Dia sendiri nggak mencintai kopinya gitu loh. Ya. Tapi dia bilang ini kopi terbaik, ini kopi paling enak, harganya terjangkau, harga paling mahal dan sebagainya, bla bla bla. Terus pada saat di luar dia nggak minum kopi, dia minumnya es teh manis. Di toko dia sendiri gitu. Nggak, ini lo mau ngomongin seorang pemilik vape store yang ternyata sibuk jualan vape tapi ngerokok. Jangan terlalu frontal. Loh, kan katanya di Islam jujur itu boleh, yang nggak boleh itu bohong. Tapi itu terjadi Om. Tapi itu di industri ini terjadi. Gue kadang-kadang sampai jujur ya ini. Siapa aja sih masih ngerokok pemilik toko vape? Banyak lah. Ya siapa? Lo kan katanya lo kan orang yang paling jujur di industri vape. Nggak juga masalah jujur atau gimana. Masalahnya yang ngerokok teman gue semua nih. Dan gue itu selalu terima DM Gue gitu loh. akan tuntut jawabannya ya. Ini gue akan closing dulu untuk sesi 1. Gue akan tuntut jawabannya. Mati gue. Karena dia paling, dia nih ya, ada grup namanya Lambai Turah Vape. Dia seolah semuanya diserang sama dia, mau brewer, pemilik toko yang masih ngerokok, diserang habis-habisan sama dia. Giliran live, chicken shit man ternyata. Nggak begitu. Enggak, harus. Nah ini gue akan tunggu jawabannya di sesi berikutnya. Dan setelah lagu ini kita akan kembali lagi di sesi kedua. yakni Kings of Leon, Use Somebody. Seru Ini nih artinya make orang loh itu. Hah? Use somebody, make ya. Ini lagu agak-agak jorok ini, make orang. Udah gitu Kings of Leon lagi Raja Singa. Iya bener. Oke, ini setelah lagu ini kita akan close dulu, kita akan masuk sesi kedua. Kita tunggu jawaban dari Ivan, siapa aja sih ya Bentar, gua buka Instagram pemain di dulu. industri vape yang masih ngerokok. Oke, ya. Oke, ini lagi dari bla 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 band. Oh, 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 I've been running around, always looking down on all I see. Painted faces fill the places I can reach. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers under covers of the beat. You know that I could use somebody. You know that I could use somebody. Someone like you. Oh, oh. Someone like you. Oh, oh. Someone like you. Somebody. Oh. Someone like you. Off in the night while you live it up, I'm off to sleep. Making wars to shake the poet and the beat. I hope it's gonna make you notice. I hope it's gonna make you notice.